Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 26 Agustus 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan di dalam perjamuan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Menjadi imam adalah menjadi pemimpin rohani. Inilah kesadaran yang terus-menerus saya coba bangun dalam menjalani hidup imamat. Yang namanya menjadi pemimpin perlu kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diaktualisasikan. Juga kesesuaian dengan apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang diperbuatnya. Pemimpin yang hanya sekedar pandai bicara tentu bukan pemimpin sejati. Dan pemimpin yang sekedar bermuka dua, yang sukanya drama, tentu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengkritik cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa. Mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang Yahudi. Namun, kelakuan mereka munafik. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka banyak bermain drama dengan melakukan olah kesalehan, puasa, derma, doa, melakukan sesuatu yang baik. Namun yang mereka buat hanya untuk pamer dan supaya dilihat orang saja. Mereka senang menduduki tempat-tempat terhormat dan senang disebut rabi. Mereka mencari puja dan puji dari orang banyak dan lupa kalau segala pujian hanyalah untuk nama Allah semata. Inilah para pemimpin yang sekedar tebar-tebar pesona dan berpolitik identitas. Yesus bersabda, sebab itu turutilah dan lakukanlah yang mereka ajarkan kepadamu. Namun jangan kamu turuti perbuatan mereka. Sebab orang yang seperti itu hanya seperti motivator yang memberi semangat orang, namun dirinya gak pernah termotivasi untuk melakukan hal-hal yang ia katakan sendiri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bukanlah motivator. Ia adalah pemimpin rohani sejati. Dia adalah gembala yang baik dan murah hati. Apa yang ia wartakan itu pula yang ia lakukan. Bagaimana dengan kita?
Apakah dalam hidup ini ada kesesuaian antara kata-kata yang kita ucapkan dengan apa yang kita aktualisasikan? Apakah dalam hidup ini ada kesesuaian antara apa yang ada dalam hati kita dengan yang kita buat? Semoga kita pun menjadi pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan yang murah hati, yang baik dan rendah hati. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.